Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Setia Pambayuning Tias. Hari ini saya akan melanjutkan tugas pendidikan anak dengan masalah sosial ke topik 7 sampai 11 yang membahas tentang gepeng, pemulung anak atau anak pemulung dan anak jalanan. Yang topik ketujuh, pengertian gepeng, pemulung, anak jalanan, dan faktor penyebab, karakteristik. Gelandangan, pengemis, pemulung, dan anak jalanan pada umumnya adalah orang-orang yang miskin secara materi, namun memiliki kebudayaan miskin, yaitu malas. Maka mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menunggu belas kasihan seseorang, dengan mengamen dan meminta-minta. Faktor penyebabnya menurut para ahli sosial, penyebab adanya gelandangan, pemulung, pengemis, dan anak jalanan disebabkan karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Namun secara detail dijelaskan bahwa keberadaan gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan pemulung ini disebabkan oleh kemiskinan lokal secara kultur dan struktural. Tidak mampunya anak bekerja. 2. Tidak mempunyai modal usaha. 3. Tidak memiliki keterampilan kerja. 4. Tidak memiliki pilihan lain. 5. Mereka lebih suka menjadi gelandangan, pengemis, dan pemulung, dan anak jalanan. Karakteristik. 1. Mereka tanpa memiliki kartu identitas penduduk atau KTP, berperilaku kehidupan yang bebas dan liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya. 2. Tanpa adanya tempat tinggal yang tetap dan pasti. 3. Tanpa penghasilan pekerjaan yang tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan dan barang bekas yang mereka temui. 4. Mereka tidak memiliki rencana hari ke depan untuk diri sendiri dan anak-anaknya. Yang kelima, mata pencaharian mereka tergantung kepada belas kasihan orang lain. Yang keenam, berpakaian kumuh, compang-camping, tidak bersih, dan tidak wajar. Terkadang mereka memperalat orang untuk merasa belas kasihan kepada orang lain. Mereka juga bertingkah laku untuk memancing belas kasihan orang lain, seperti berpura-pura sakit, merintih, kadang berpura-pura
mendoakan agar orang merasa kasihan, meminta sumbangan kepada orang-orang. Yang kedelapan, meminta-minta atau mengamen dari rumah-rumah penduduk, persimpangan jalan, di toko, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah, dan tempat-tempat umum yang lain. Yang kedelapan, tentang korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Pengertiannya, mereka orang-orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing di tempat daerah tertentu. Yang kedua, faktor penyebabnya. 1. Banjir, gunung meletus, tsunami, longsor, kekeringan. Yang ada biasanya bencana alam itu. Yang sering terjadi biasanya itu banjir, akan berakibat ke tanah longsor. Biasanya kadang juga ke gunung-gunung aktif yang lumayan banyak di Indonesia yang menyebabkan gunung meletus. Yang kedua adalah kerusuhan, konflik perang. Konflik yang saat ini Rusia dan Ukraina yang sangat berpengaruh di seluruh dunia. Di Indonesia pun juga masih ada konflik di daerah Papua. Masih banyak yang berupaya untuk meredam itu semua. Yang untuk tawuran juga masih banyak di daerah-daerah kota besar, masih banyak. Yang ketiga, menutup diri dari dunia luar, tidak mau yang menutup diri dari luar, yang masih mempertahankan adat istiadat nenek moyang, biasanya untuk masyarakat terpencil. Yang selanjutnya membahas karakteristiknya. 1. Mengalami trauma fisik maupun mental, biasanya kerusuhan, bencana alam, kerusuhan
yang suku terasing itu banyak yang kena mental psikisnya, trauma terhadap suatu kejadian yang biasanya itu mengerikan. Yang kedua, terisolasinya daerah luar. Mereka yang belum bisa menerima budaya modern karena akses mereka itu jauh dari kota. Biasanya suku-suku asing banyak yang begitu, yang berada di hutan. Kita lanjut yang ke materi 9 tentang geng motor. Pengertian geng motor adalah bagian dari suatu kultur masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja-remaja putra atau pemuda dengan latar belakang yang sosial daerahnya dan sekolah yang sama, mengasosiasikan dirinya sebagai sepeda motor itu untuk wujud ekspresi mereka. Apa saja faktor penyebabnya? 1. Fenomena global yang sering ditiru oleh anak-anak remaja, yang dicontoh oleh anak-anak yang luar negeri. Banyak klub-klub motor, tetapi mereka banyak yang salah mengartikan itu semua, yang menyebabkan anak menimbulkan kejahatan, kekerasan. Itu yang menyebabkan faktor lingkungannya itu pengaruh besar, yang menyebabkan anak itu mempunyai kepribadian yang keras. Yang kedua, faktor penyebab pelarian yang mereka alami, kondisi di rumah, kekurangnya kasih sayang, atau mereka korban broken home. Biasanya mereka mengekspresikan dirinya dengan beralih ke geng motor. Yang ketiga, karakteristik mereka. 1. Biasanya itu tumbuh berkembang di kota-kota besar. Banyak yang merusak kota-kota, merusak toko-toko. Kalau di kampung jarang kalau ada geng motor. Banyak berita-berita geng motor yang meresahkan, merampok, membegal, mengancam, yang meresahkan masyarakat. Yang ketiga, mereka ini sering suka bertengkar, baku hantam dengan alasan yang tidak jelas, hanya karena mengukur kekuatan kelompok mereka masing-masing. Yang keempat, seringnya memicu onar di lingkungannya. Geng motor ini karakteristiknya seperti itu.
Dia mempunyai klub motor tetapi tidak memiliki tanggung jawab yang jelas, yang mengarah ke negatif, yang kebanyakan seperti itu. Lanjut ke materi yang 10, penanggulangan terhadap anak penyandang masalah sosial. Cara kita untuk menanggulangi masalah sosial itu ya ada 3 cara. Yang pertama, preventif atau pencegahan. Kita bisa mencegah dengan cara relawan. Kita menjadi relawan. Dengan kita menjadi relawan, kita bisa membantu dalam segi pendidikan, baik secara akademik, keterampilan, ataupun minimal kita menjadi salah satu seseorang yang peduli terhadap lingkungan yang ada. Bisa juga kita memberi sedikit bantuan materi asal kita mampu dan mempunyai materi tersebut. Apa salahnya kita berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, kuratif atau kegiatan. Kegiatan apa saja yang harus kita lakukan dalam membantu menanggulangi masalah sosial. Kita bisa menjadi pelopor dari lingkungan tersebut yang memiliki banyak sekali masalah sosial. Kita harus menjadi orang yang kita harus menginisiatif pemberdayaan di lingkungan setempat. Yang ketiga adalah prognosa. Kegiatan kedepannya seperti apa, kita harus tahu. Dengan mengharapkan kegiatan yang ada, kita bisa menurunkan tingkat angka kemiskinan yang ada, permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita. Masalah individu dengan masalah sosial itu berbeda. Masalah individu itu bisa kita selesaikan dengan secara mandiri. Tetapi kalau masalah sosial, kita harus menyelesaikannya dengan kolektif, bersama-sama dengan anggota masyarakat yang lain, dengan kerjasama, dengan rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial, penanganan sosial, kegiatan, dan juga sanksi sosial. Karena penyebab akibat dari masalah sosial tersebut itu dimana menyangkut semua masyarakat, banyak yang terlibat di dalamnya. Yang kita menuju ke topik 11. Topik yang terakhir membahas tentang layanan pendidikan bagi anak
anak penyandang masalah sosial. Semua anak-anak di Indonesia ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pemberdayaan sosial yang agar anak-anak itu lebih baik. Faktor yang mempengaruhi anak yang kita putus sekolah adalah faktor ekonomi, kurangnya kemauan dan minat remaja-remaja dalam mengikuti pendidikan di lingkup sekolah. Kondisi tempat para remaja, pandangan masyarakat dalam hal pendidikan, dan adat istiadat, juga ajaran-ajaran tertentu. Jenis-jenis layanan pendidikan. 1. Mobile school. Mobile school itu pendidikan merupakan hak setiap orang tanpa membedakan status ekonomi, status sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat berupaya mengadakan atau menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang pendidikan dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah daerah telah dapat menyelenggarakan bentuk layanan pendidikan secara formal, yaitu pendidikan yang ada di tempat yang telah disediakan seperti sekolah umum. Namun untuk pendidikan non-formal dapat diartikan sebagai bentuk layanan pendidikan di luar jalur formal. Misalkan pendidikan di tempat kursus, bimbingan belajar, kegiatan belajar, paket A, paket B, paket C, dan kegiatan di luar sekolah. Biasanya pendidikan non-formal ini diselenggarakan di sebuah tempat yang sifatnya menetap. Namun ada kekurangannya. Biasanya lama-lama banyaknya masyarakat yang belum tersentuh pendidikan dan pemahaman masyarakat akan adanya pendidikan. Oleh karena itu dibutuhkan cara-cara yang kreatif
untuk mengatasi masalah ini. Seperti contoh di pemerintah untuk menanggulangi masalah itu secara kreatif dengan menggunakan pola pendidikan bergerak. Untuk masalah masyarakat yang terpinggirkan, dengan cara mobil school. Dengan konsep ini agar seluruh warga yang belum tersentuh pendidikan dapat menggunakan fasilitas tersebut tanpa terkecuali, tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun, karena mobil school tersebut operasionalnya sudah menggunakan keliling ke tempat-tempat yang terpencil. Konsep mobil school ini program yang diterapkan untuk menjaring para siswa yang putus sekolah, yang drop out, atau anak-anak jalanan. Diharapkan anak-anak ini termotivasi kembali ke bangku pendidikan. Pemerintah akan menjamin mereka agar termotivasi ke sekolah terdekat dengan cara menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah agar mereka dapat langsung masuk ke sekolah yang sesuai, baik secara kebutuhan mereka, mau SMP, SD, SMA, sesuai jalur formal maupun informal yang mereka inginkan. Yang kedua, homeschooling. Jalur pendidikan keluarga yang non formal. Segala kegiatan ini dilakukan di rumah dan di dalam pengarahan keluarga, tidak dilaksanakan di tempat formal lainnya. Pendidikan homeschooling ini biasanya dikarenakan alasan medis yang tidak memungkinkan untuk sekolah secara formal, atau ketidakpuasan pendidikan yang tidak percaya dengan sekolah yang lain. Yang ketiga, pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan adalah pendidikan yang diberikan kepada anak agar anak ini mampu membuat dan menciptakan sesuatu. Untuk melakukan kegiatan ini yang baik, untuk kegiatan di lingkungan
membuat atau menjadikan sesuatu hal atau barang seperti bahan kerajinan bekas yang bermanfaat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, les melukis, les menari, dan sebagainya diharapkan di kemudian hari bisa berguna untuk anak-anak tersebut. Juga masyarakat di sekitar bisa merasakan manfaat dari pendidikan keterampilan mereka. Yang keempat, kejar paket A, B, dan C. Biasanya paket A, B, C ini solusi mereka yang usianya sudah di atas usia sekolah, namun mereka juga bisa tetap sekolah. Ada yang karena putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah karena suatu hal, beberapa alasan atau ada masalah tertentu. Namun anak-anak tetap bisa bersekolah dengan setara anak SD, SMP, atau SMA. Kejar adalah singkatan dari kelompok belajar. Siapa saja yang mau mengikuti kejar paket ABC harus mendaftar dulu ke lembaga penyelenggara pendidikan nasional atau di PKBM, Pusat Kegiatan Bina Masyarakat. PKBM yang resmi yang terdaftar di pendidikan nasional nantinya bisa mengikuti kegiatan ujian nasional dan akhirnya bisa mendapatkan ijazah nasional yang diakui negara. Kejar paket ABC. Kejar paket A setara dengan SD, kejar paket B setara dengan SMP, dan kejar paket C setara dengan SMA sederajat. Yang kelima, pendidikan nilai dan sikap. Pendidikan nilai dan sikap efektif erat dengan kaitannya dengan nilai yang dimiliki sosial. Sikap nilai pada dasarnya pendidikan nilai, menurut saya pendidikan nilai dan sikap ini penting diterapkan untuk anak-anak sejak kecil untuk fondasi awal mereka memulai pendidikan, baik dalam bertindak, bersosialisasi, berkomunikasi pada masyarakat. Masalah yang terjadi di Indonesia dengan biasanya masalah produk sosial secara
intelektual cerdas tetapi secara karakter kurang, dan juga moral yang kurang baik. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, menghormati orang lain, menjaga perasaan orang lain, dan bermasyarakat di lingkungan. Sulitnya bersatu dengan perbedaan yang banyak faktor yang mempengaruhi sikap-sikap pada dalam diri orang-orang di negara ini. Nah, bagaimana menyikapi dengan anak-anak dengan masalah sosial tersebut? Kita harus berperan penting pendidikan moral, nilai pendidikan nilai dan sikap bagi anak-anak penyandang masalah sosial. Bagaimana masalah pelaksanakan dan manajemen pendidikan? Kegiatan yang merelasikan rencana untuk menjadikan tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam sistem belajar mengajar. Manajemen pendidikan adalah perencanaan, perorganisasian, penjalanan pelaksanaan serta pengawasan dalam mengelola sumber daya yang mana dapat berubah menjadi man, money, metode, mesin, serta market. Segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita membutuhkan rancangan dan perencanaan yang matang sebelumnya. Tujuan pendidikan adalah untuk media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan dari masa ke masa yang akan datang. 1. Terciptanya pendidikan yang merata, bermutu, relevan, meningkatkan citra positif pendidikan. Teratasinya mutu pendidikan. Yang kedua, dapat terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif, sehingga dapat dihasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, baik peserta pendidik dan pendidiknya.
Yang ketiga, dapat mengidentifikasi kelemahan dan peluang perencanaan untuk terciptanya pendidikan yang aktif dalam pengembangan potensi pada dirinya, agar memiliki kekuatan baik secara keagamaan, spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang dimiliki seseorang. Bagaimana tindak lanjut pendidikan? Tindak lanjut dan evaluasi program adalah salah satu komponen manajemen program yang sesuai dalam program pendidikan konseling. Evaluasi merupakan pengukuran tercapainya program pendidikan dan perencanaan suatu program. Sekian dari saya materi tentang masalah pendidikan sosial. Sekian dari saya topik 7 sampai 11. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.